Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah manajemen UMKM. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Monika Aulia Prasasti NIM 2261162 dan rekan-rekan saya yang pertama ada Imelda Laras, ATINIM 226114 dan yang kedua ada Devi Intansari NIM 2261167 dan yang terakhir ada Vina Indah Lestari NIM 2261180. Baiklah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya di sini. Saya akan menjelaskan tentang produk UMKM yang kami analisis, yaitu batik Sekar Jati yang terletak di Jati Pelem, Jombang. Pembahasan yang pertama ada analisis pastel batik Sekar Jati, politik, kebijakan pemerintah terkait dengan UMKM, industri kreatif, dan pariwisata sangat mempengaruhi bisnis batik. Dukungan kebijakan pemerintah dalam bentuk insentif, pelatihan, dan promosi dapat menjadi peluang besar. Ekonomi, kondisi ekonomi makro seperti inflasi, nilai tukar rupiah, dan daya beli masyarakat akan mempengaruhi permintaan terhadap produk batik. Sosial, perubahan gaya hidup, tren fashion, dan kesadaran masyarakat terhadap produk lokal akan mempengaruhi permintaan terhadap produk batik. Teknologi, perkembangan teknologi seperti batik printing dan e-commerce dapat meningkatkan efisiensi produksi dan pemasaran. Environment, lingkungan, isu lingkungan seperti pencemaran air dan penggunaan bahan kimia berbahaya dalam proses pembuatan batik perlu diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan bisnis. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang peluang usaha, di mana yang pertama ada diversifikasi produk. Selain kain batik, produk batik Sekar Jati dapat dikembangkan menjadi berbagai macam produk fashion, seperti baju, rok, kebaya, dan aksesoris. Pengembangan motif. Seniman batik dapat terus berkreasi, menciptakan motif-motif baru yang lebih modern dan sesuai dengan selera pasar. Pemasaran online, memanfaatkan platform e-commerce untuk memasarkan produk batik Sekar Jati ke seluruh Indonesia bahkan mancanegara. Dan yang terakhir, ada kerjasama dengan desainer. Bekerjasama dengan desainer muda untuk menciptakan produk-produk fashion yang bernilai tinggi dan berdaya saing. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara menjalankan bisnis batik Sekar. Jati yang pertama ada strategi pengembangan. Bisnis batik Sekar. Jati yaitu penguatan identitas merek. Ada branding yang kuat, konsistensi dan promosi intensif. Selanjutnya ada inovasi produk, ada motif baru kolaborasi. Yang ketiga ada peningkatan kualitas produk. Bahan baku berkualitas. Peningkatan keterampilan pengrajin kontrol kualitas. Selanjutnya ada pemasaran yang efektif. Digital marketing, offline marketing. Kerjasama dengan retailer yang kelima, ada pengembangan sumber daya manusia. Ada pelatihan dan koperasi. Yang terakhir ada pemanfaatan teknologi, batik printing, dan desain digital. Oke, materi selanjutnya ada analisis SWOT batik Sekar. Jati dimulai dari strengths atau kekuatan. Yang pertama ada kearifan lokal. Batik Sekar. Jati memiliki nilai sejarah dan budaya yang kuat, menjadikannya unik dan bernilai tinggi di mata konsumen. Kualitas produk. Dengan proses pembuatan tradisional, batik Sekar Jati umumnya memiliki kualitas yang baik dan dihargai oleh konsumen yang menginginkan produk asli dan berkualitas. Potensi pasar global. Batik Indonesia, termasuk Sekar Jati, memiliki permintaan yang tinggi di pasar internasional, terutama di negara-negara yang mengapresiasi produk kerajinan tangan. Dukungan komunitas. Terdapat komunitas pengrajin batik yang kuat di Jombang, memberikan dukungan dalam produksi dan pengembangan produk. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada analisis SWOT, yang kedua ada weaknesses
atau kelemahan dari batik sekar Jati. Yang pertama ada persaingan. Persaingan bisnis batik semakin ketat, baik dari produk lokal maupun produk impor. Keterbatasan modal. Banyak UMKM batik, termasuk sekar Jati, menghadapi kendala dalam hal permodalan untuk pengembangan bisnis. Ketergantungan pada pasar tradisional. Sebagian besar UMKM batik masih bergantung pada pasar tradisional, sehingga rentan terhadap perubahan tren dan fluktuasi permintaan. Kurangnya inovasi. Beberapa produsen batik masih terpaku pada motif dan desain tradisional, sehingga kurang menarik bagi konsumen muda. Analisis SWOT yang ketiga ada opportunities atau peluang, di mana peluang dari batik sekar Jati adalah tren fashion. Minat masyarakat terhadap produk fashion berbahan dasar batik semakin meningkat. E-commerce, pertumbuhan e-commerce membuka peluang untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Pariwisata, batik sekar Jati dapat dijadikan sebagai salah satu daya tarik wisata di Jombang, sehingga dapat meningkatkan penjualan. Kerjasama dengan desainer, kolaborasi dengan desainer muda dapat menghasilkan produk batik yang lebih modern dan menarik minat konsumen. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Dipersilahkan. Oke, untuk analis SWOT yang terakhir, ada threats atau ancaman yang dimana perubahan kebijakan pemerintah. Perubahan kebijakan pemerintah terkait dengan industri kreatif dapat berdampak pada bisnis batik. Fluktuasi harga bahan baku. Kenaikan harga bahan baku seperti pewarna alami dapat meningkatkan biaya produksi. Pencemaran lingkungan. Proses pembuatan batik tradisional dapat berpotensi mencemari lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Produk tiruan. Maraknya produk batik tiruan dengan kualitas rendah dapat merusak reputasi batik asli. Bagaimana presentasi dari kelompok kami? Apakah tersampaikan dengan jelas? Oke, itu saja yang dapat kita sampaikan pada presentasi kali ini. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan-sungkan untuk bertanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.